Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Neneng Imas Nurjana, angkatan 19, NDH 18. Di sini saya akan memaparkan terkait profil singkat instansi saya, yaitu Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura. BPTPH ini berdiri pada tahun 1978 dengan nama Balai Proteksi Tanaman Pangan, kemudian menjadi UPTD BPTPH di tahun 2002. BPTPH Jabar memiliki moto OPT terkendali, lingkungan lestari, petani mandiri. Dengan maklumat pelayanan yang berbunyi, dengan ini menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan. Apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, kami siap menerima kritik dan saran guna meningkatkan mutu pelayanan kami. BPTPH Jabar memiliki visi dan misi sebagai berikut. Visinya adalah teramankannya produksi tanaman pangan dan hortikultura Jawa Barat dari OPT dan DPI, serta petani menjadi ahli PHT, mandiri, dan sejahtera. Sedangkan misinya adalah mewujudkan BPTPH sebagai pusat data perkembangan OPT dan DPI, mewujudkan POPT sebagai petugas profesional dan mitra terdepan perlindungan tanaman, mengembangkan teknologi perlindungan tanaman spesifik lokasi dan ramah lingkungan berbasis PHT, mewujudkan jejaring kelembagaan perlindungan tanaman, menyediakan pelayanan kepada petani dan konsumen, mewujudkan produk pertanian yang aman. BPTPH Jabar juga memiliki tupoksi sebagai berikut. Untuk tugas pokoknya, menyelenggarakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang perlindungan tanaman pangan dan hortikultura. Fungsinya, penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pengelolaan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura, kemudian penyelenggaraan pengelolaan Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD BPTPH, dan penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tupoksi. BPTPH Jabar dikepalai oleh Ibu Insinyur Ernungke Rohyati MP. Dalam menjalankan tugasnya, beliau dibantu oleh koordinator kelompok Jafung, yaitu Pak Insinyur Kustiaman MP, Ketua Tim Perlintan Pangan, yaitu Pak Nugroho Dwi Sasongko SPMM, Ketua Tim Perlintan Hortikultura yaitu Pak Dudam M. Ridwan SP, serta Bapak Ibu Korsatpol Wilayah 1, 2, 3, 4, 5, dan Lab Kimia Agro, dan juga Brigade Proteksi Tanaman. Terdapat 6 satuan pelayanan BPTPH, diantaranya adalah Satpol Wilayah 1 yang terletak di Cianjur, kemudian Wilayah 2 terletak di Subang, wilayah 3 yang terletak di Indramayu, wilayah 4 yang terletak di Bandung, wilayah 5 yang terletak di Tasik, dan ada Lab Kimia Agro yang terletak di Lembang. Jenis pelayanan di BPTPH Jabar diantaranya adalah ada informasi OPT dan DPI, kemudian klinik tanaman, bantuan sarana pengendalian OPT, dan bimbingan pengendalian OPT. Berikut standar layanan BPTPH Jabar yang harus dicapai. Yang pertama adalah tersedianya data dan informasi OPT, DPI, dan teknologi perlindungan tanaman pangan dan hortikultura. Kemudian meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dalam hal informasi OPT, menurunnya tingkat kehilangan hasil akibat serangan OPT, terlaksananya gerakan pengendalian OPT atas dasar rekomendasi pengendalian OPT dengan pemanfaatan agens hayati, serta pengawasan pupuk dan pestisida. Lalu meningkatnya kesadaran petani dalam penerapan PHT. Kemudian ada tupoksi dari POPT. Berikut adalah tugas pokok dan fungsinya, yaitu mengamati atau memantau daerah sebar dengan pengamatan petak tetap, pengamatan keliling, dan DPI. Kemudian melakukan pelaporan OPT dan DPI, menyiapkan dan melaksanakan pengendalian, mengembangkan metode pengendalian, membimbing Gapoktan atau petani, menganalisis dan mengevaluasi OPT,
dan membuat koleksi OPT dan musuh alami. Kemudian di sini ada Smart ASN. Terdapat 8 karakteristik Smart ASN, yaitu yang pertama integritas, di mana itu menjaga kejujuran, konsistensi, dan moral. Kemudian nasionalisme, mengutamakan kepentingan bangsa. Kemudian ada profesionalisme, yaitu bekerja sesuai kompetensinya. Kemudian wawasan global, yaitu mampu melihat perkembangan dunia dan berpikir terbuka. Kemudian ada IT dan bahasa asing, yaitu menguasai teknologi informasi. Kemudian hospitality, yaitu memberikan pelayanan yang ramah, sopan, dan menyenangkan. Kemudian networking, yaitu membangun jejaring kerjasama. Dan yang terakhir adalah entrepreneurship, memiliki semangat inovasi, kreatif, dan memiliki nilai tambah. Sebagai ASN, kami harus mewujudkan menjadi Smart ASN. Beberapa upaya yang dapat mewujudkan Smart ASN diantaranya adalah aktif mencari tahu terkait teknologi terbaru di bidang pengendalian OPT yang telah dilakukan secara internasional dan menyesuaikannya dengan kondisi lokal petani. Kemudian digitalisasi dalam pelaporan OPT, lalu memanfaatkan teknologi digital seperti sosial media untuk komunikasi dan edukasi petani. Bekerja sama bersama dengan penyuluh, perangkat desa, dan kelompok tani ketika ada kegiatan pengendalian OPT, melaksanakan tugas sesuai dengan SOP yang telah disepakati bersama, sehingga tercipta hasil pelaporan yang konsisten dan seragam. Kemudian yang terakhir adalah terus belajar untuk meningkatkan kompetensi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.